record. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi lah. Tadi udah assalamualaikum sih ya, tapi nggak apa-apa lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Susah sinyal. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi sekilas kelihatan Aldi masih pakai kaos tuh. Enggak, ini sih sekarang kalau yang psikologi positif yang hari ini masih pagi ya. Waktu kalau besok tuh ada yang siang mulainya, terus paginya tuh pada ngambil PD. Jadi pas ngeliatin videonya tuh pada pakai seragam PD, lucu. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa survive di minggu ketiga ini. Kalau udah capek, kabarin. Terus harus tetap diatur waktunya biar nggak jenuh, nggak capek, nggak misalkan apa ya. Aku lihat meme di Instagram tuh ada apa sih? Yang hasil kuliah online, bukannya paham materi tapi mata sembab, terus tangan pegal karena main gadget mulu gitu, terus komputer nyala terus seharian gitu kan ya. Jadi ya sekarang mungkin emang aku akan ngasih beberapa slide, tapi kalau yang udah ngelihat slide terus udah paham isi slide-nya nggak usah lihat, jadi dengerin aja dulu gitu, kayak nggak apa kayak radio atau podcast gitulah ya. Oke. Nah, jadi harusnya kan di minggu ketiga tuh kalau di silabus awal tuh kan sebenarnya udah masuk ke karakter strength ya, ke kekuatan karakter. Tetapi karena pembagian kelompoknya masih belum clear karena PKRS-nya juga baru selesai kemarin kan ya. Jadi masih belum dibagi kelompok sehingga di switch karakter strength-nya nanti akan ada di pertemuan kelima. Jadi teman-teman mulai presentasi itu di pertemuan kelima. Sekarang pertemuan ketiga dan keempat itu akan bahas soal PERMA. Apa itu PERMA nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Nah, PERMA itu sebenarnya terusan dari ini, positive emotion. Jadi dasar dari PERMA itu adalah positive emotion dan juga sebagai tahap awal dari PERMA gitu ya. Ada yang pernah nonton Inside Out ini? Para tokoh-tokoh di sini pada tahu gak? Pernah nonton, Bu? Enggak, Bu, aku tahunya belum pernah. Siapa ini kan? Ini yang jadi kuning siapa baju kuning? Joy, terus Anger. Joy. Sadness. Terus Apa sih yang hijau? Discuss bukan? Apa sih? Fear, takut. Fear sama disgust yang hijau yang mulutnya kayak jijik gitu, menjijikan. Jadi kalau di Inside Out, cenah emosi dasar tuh ada 5 ini, si joy, anger, sadness, fear sama disgust ya. Nah, padahal dari 5 emosi dasar ini sebenarnya bisa mix gitu kan. Kalau di film Inside Out, kalau misalkan nge-recall lagi, bisa tuh kalau mau nonton lagi juga, kalau yang belum direkomendasiin buat nonton, buat tahu perkembangan emosi kita. Jadi misalkan waktu masih kecil tuh cuma ada joy, terus nanti ada sadness, nambah lagi umurnya, muncul ada disgust, ada fear sama anger, akhirnya komplit, dan nanti masuk remaja tuh malah ada emosi-emosi campuran. Nah ini salah satu bagian dari emosi campuran itu. Misalkan kalau ada 2 joy, mesti ada rasa senang yang banget gitu, gede banget gitu kan, jadinya ekstasi itu ya, jadi rasa senang yang membuncah gitu ya. Jadi kalau joy mah senang doang, misalkan ketawanya itu cuma 3 cm, kalau misalkan ekstasi mah ketawanya 10 cm misalkan. Mau 10 cm, 5 cm lah menurutnya, calangnya penting 10 cm gitu. Terus bisa aja jadi joy itu campur sama jadi mixed feeling gitu kan, pas remaja terus masuk ke dewasa, apalagi mixed feeling tuh makin sering terjadi gitu. Apalagi kalau perempuan misalkan pas lagi period kan, mood swingsnya bakal ini banget ya. Nggak cuma period sih, pas lagi hamil juga si emosi tuh mixnya mix banget gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan laki-laki kayak gimana ya, apa mereka period juga ya ada mixed feeling gitu, atau mereka udah form gitu, joy doang, sadness doang gitu ya. Bisa dirasa-rasain sih satu sama lain gimana ngerasain emosi ini gitu. Terus ada misalkan kalau ngerasa senang tapi ada sedihnya juga, jadi melankolis gitu. Jadi maksudnya bisa jadi ada terharunya, atau misalkan mellow gitu-gitu. Tapi mellownya misalkan contohnya gimana?
misalkan ayah udah meninggal nih, terus ya inget memori ayah, kan ada senangnya tuh memori ayah, tapi ada sedihnya karena ayahnya udah nggak ada gitu. Kayak gitu, jadi makin kesini makin mungkin emosi kita itu kompleks gitu ya, lebih bercampur gitu kan. Ada beberapa gitu. Paling ujung nih yang paling parah nih anger sama angernya banget gitu. Jadi rage itu jadi kayak marah besar gitu yang susah banget buat ngeredainnya. Anger doang, marah doang aja kita butuh kemampuan regulasi emosi yang tinggi atau yang kuat buat bisa mendistribusikan marah dengan baik gitu kan. Apalagi rage gitu. Kalau rage mah udah amuk-amukan, sebenarnya pengennya ngamuk. Saya salah satu orang yang kalau marah itu agak ekspresinya masih susah. Maksudnya gini, nggak tega gitu kalau mau nyentak-nyentak, jadinya malah kenangis. Padahal kalau misalkan nangis kan apaan sih jadi nangis gitu ya. Karena nggak tega, pengennya mah nyentak kata teh. Kalian teh gini. Saya berapa kali, 2 kali lah ada di kelas tuh. Pas waktu kelas modif tuh dulu pernah kan ada presentasi kreatif tugasnya, tapi 2 kelompok pertama tuh ini apa sih, ya mengecewakan lah gitu ya. Kelihatan banget kalau oke lah kalau pakai PPT nggak apa-apa, cuma kelihatan banget hasil translatean doang gitu, translate-nya juga jadi nggak benar dan ngejelasinnya asal-asalan gitu, kerasa. Jadinya saya kecewa, terus yang ekspresinya berusaha dia terus ini mungkin jauh dulu keluar, soalnya kalau misalkan langsung ekspresiin di kelas bakal langsung nyew gitu ya. Jadi diregulasi banget itulah untuk bisa ngekspresiin yang tepat, tapi masih jadi PR juga buat aku dan ya buat kita semua lah ya, yang sudah bisa meregulasi emosinya bersyukurlah dan ditingkatkan kalau bisa ngajarin ke yang lain. Gitu. Nah ini juga sebenarnya kayak gini juga sih, ini kalau ini kan terinspirasi dari Inside Out gitu ya, si bagian-bagian yang dari Inside Out. Kalau yang ini itu yang lebih kompleksnya teori emosi. Jadi emosinya tuh yang dasar tuh ada yang paling tengah nih ya, ada rage, vigilance, ecstasy, admiration, terror, amazement, grief, sama loathing. Ini tuh bukan dasar tapi yang paling ekstrim, jadi mengarah keluar makin ringan, mild kan warnanya juga ya. Kalau yang tengah itu pekat, terus makin ke sana makin ringan warnanya gitu. Oke, ini yang udah berlebihan banget. Kalau mulai dari rage kan marahnya marah banget gitu kan, nanti bergeser ke sini nanti anger, dari rage tuh ya yang paling kuat, terus level tengahnya anger, nanti ada level annoyance tuh kayak ngerasa jengkel, terus nggak nyaman sama yang lain. Misalkan kalian lagi enak ngelamun terus tiba-tiba dikagetin sama teman, atau misalkan kalian lagi mikirin masalah tertentu terus temen tuh ada yang malah nyerita masalah dia padahal kamu juga lagi pusing misalkan gitu, jadi feel annoyed gara-gara temenmu nyerita itu gitu kan. Dan seterusnya ini macam-macam nih ya. Nanti kalau mau bisa sebenarnya kita bahas satu-satu di forum diskusi kalau memang penasaran di salah satu emosi dari sini. Kan slide-nya juga udah saya share di LMS, bisa di-download. Jadi kalau misalkan kalian ada poin dari emosi di sini yang mau ditanyain, maka kita lanjut diskusi di forum diskusi gitu ya. Oke. Nah, reaksi emosional. Jadi kalau ini kan yang kita rasain ya, emosi tadi kan, pas kita ngelihat stimulus tertentu, mempersepsikan sesuatu, kita merasakan di dalam hati gitu kan ya, apa yang dirasakan ketika melihat itu atau mendapat stimulus itu. Nah, tapi yang keluarnya adalah reaksinya kan, gitu kan, reaksinya gimana gitu. Apakah misalkan mulai dari fisik nih, jadi kalau misalkan kaget, gitu kan, nggak kelihatan ya, pokoknya ekspresi kaget gitu. Gening kalau di mata kuliah PD ada yang latihan foto mengekspresikan macam-macam emosi atau foto, iya kalau nggak salah. Jadi kaget kayak gimana, terus marah kayak gimana, sedih kayak gimana, pasti ekspresinya beda-beda. Dan kalau kata Paul Ekman ada beberapa emosi yang sifatnya universal dan bisa direpresentasikan dari ekspresi wajah gitu kan, yang punya teori micro expression itu loh. Nah, pertama apa yang nimbulin atau yang menyebabkan reaksi emosional gitu kan? Stimulus tadi kan udah, jadi apapun yang terjadi di sekitar kita dan kita mempersepsikannya itu berpotensi untuk memicu reaksi emosi kita gitu. Apalagi kalau yang orang yang mengutamakan emosi ketimbang kognisinya dulu gitu. Jadi apa-apa pas dapat stimulus dari luar itu yang dirasain, yang direaksikan adalah emosinya dulu ketimbang
kognisinya dulu. Tapi ada juga orang yang kognisinya dulu baru emosi, atau misalkan mix, jadi dua-duanya ngerasain. Kayak saya beberapa kali tuh lucu buat saya doang mungkin ya. Kan saya lagi hamil nih. Jadi pas reaksi, jadi ada hal-hal tertentu yang bikin emosi saya menjadi negatif nih. Reaksi emosinya negatif nih, tapi terus mikir secara kognisi itu tahu itu padahal nggak benar gitu, maksudnya salah gitu, punya reaksi emosi seperti itu karena tidak wajar gitu kan. Dan itu bergumul loh, kognisi sama emosi kapak Nipan zuzuzu bukan zuzuzu berantem, jadi si emosi sama kognisinya gitu ya. Si kognisi udah tahu sehari-hari emang kayak gitu wajar gitu, tapi si emosi nggak mau, udah pokoknya akunnya marah gitu, maksudnya aku nggak suka kayak gitu kan. Nah, si dua hal ini yang berkonflik ini bergumul di dalamnya gitu kan, sampai tapi karena diproses dulu gitu, terus lama-lama terus diskusi lah, googling, terus nyerita dulu ke orang terdekat, misalkan ternyata ketahuan bahwa si emosi ini kenapa bisa muncul pada berlawanan sama kondisi karena faktor hormon. Misalkan kalau lagi hamil nih ya, sebenarnya nggak lagi hamil pun akan mungkin banget terjadi friksi antara kognisi dengan emosi ini gitu kan. Kadang aku tahu secara normal ini nggak benar, tapi secara emosi pokoknya aku marah aja sama dia gitu, aku nggak suka aja ada dia gitu. Ada juga yang misalkan secara kognisi nggak boleh nih nyurungkan orang. Ada sepupuku waktu lagi kecil katanya tiba-tiba lihat orang di jongkok di tepi gawir itu kayak jurang kecil, selokan yang agak dalam gitu kan ya. Terus dia malah pengen ngedorong temennya itu gitu, secara dorongan feel emosi gitu kan. Terus dia lari kan, terus ditanya, kenapa kamu lari-lari? Itu abis ngedorong si Ujang, si X gitulah ya. Kenapa kamu ngedorongnya? Kesel soalnya pesek gitu. Jadi maksudnya emosinya diekspresikan dengan melakukan nyakitin gitu, ngedorong si Ujang ini, tapi padahal dia tahu secara normal nggak benar, makanya dia kabur kan gitu. Jadi gitu, sebenarnya dari kecil sampai gede pun friksi antara dua hal ini sangat mungkin terjadi, dan itu akan bergantung gimana cara kita memprosesnya, apakah akan langsung diekspresikan dengan perilaku atau akan diproses dalam pikiran dulu, diam dulu misalkan ya, jadi nggak reaksional apa kok langsung ngomong, kok langsung nangis atau langsung marah, langsung apa, tapi dipikir dulu, maksudnya ini udah sesuai belum sama hal-hal atau norma-norma yang kita anut, udah sesuai belum sama apa ya, bukan norma doang, jadi misalkan prinsip-prinsip yang kita punya sebelumnya gitu kan, prinsip hidup gitu kan, atau ini kira-kira nyakitin orang nggak sih kalau aku ngomong gini gitu kan. Semua diproses, dipikir, jadi kita bisa lebih apa ya, ngontrol perilaku, ngontrol diri gitu kan, karena kita aware dulu sama apa yang kita rasain dan yang kita pikirin, dan berusaha meng-align biar kedua hal ini sejajar gitu. Sekalipun itu PR-nya susah banget gitu, nggak apa-apa, yang penting upaya ke arah situ kan, yang namanya hidup pasti akan terus berusaha ke situ. Oke, apakah intensitasnya sesuai dengan situasinya? Ini juga bisa jadi salah satu indikator ini reaksi emosi wajar atau reaksi emosi berlebihan gitu kan. Kalau misalkan ada situasi tertentu terus tapi intensitasnya terjadinya sering, misalkan apa ya contohnya, lagi serius ngerjain terus tiba-tiba dipanggil sama orang lain gitu ya. Kalau misalkan lagi serius kan nggak suka tuh dipanggil sama orang lain, jadi jengkel, kesel gitu ya. Nah, tapi misalkan berlebihan itu intensitasnya lebih sering. Contohnya cuma ngedengar suara pluk aja jengkel gitu. Jadinya nggak suka diganggu banget konsentrasinya sama hal sekecil apapun atau suara sebunyi apapun, sekecil apapun gitu sama ya. Jadi dilihat juga kalau intensitasnya lebih sering terjadi daripada stimulus yang muncul, itu berarti emosi kita udah berlebihan dan emosi lebih sering muncul di diri kita gitu kan. Karena idealnya ya emosi muncul ketika situasinya memicu emosi tersebut gitu. Yang nggak normal adalah ketika situasinya biasa kita tiba-tiba marah, situasinya normal kita tiba-tiba sedih kan, ya lama-lama itu jadi keganggu ya itu mah. Itu. Nah, terus berapa lama dampaknya bertahan? Ini juga bisa dilihat ya. Ada yang sifatnya long lasting, ada yang sifatnya singkat gitu kan, mulai sehari kah, seminggu kah, sebulan kah, atau setahun kah, dan seterusnya. Bisa sampai sebenarnya bertahun-tahun kayak marah gitu kan. Sebenarnya kan kalau marahan sama teman gitu atau orang, kalau kata hadis kan nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Nah,
ada istilah gini, memaafkan tapi tidak melupakan gitu. Jadi engkau maafin gitu, tapi tetap aja kamu ketemu sama orangnya misalkan gitu. Jadi emosinya berarti tetap nempel sebenarnya ke kita. Tapi secara perilaku oke, kita maafin, kita enggak akan menghukum orang itu, tetapi masih secara emosi kita masih punya memori terkait kesalahan yang dilakukan orang itu gitu kan. Jadinya masih susah ngelupain gitu. Jadi oke lah aku maafin kamu, tapi aku nggak mau sering-sering ketemu kamu lagi, soalnya takut berantem lagi gimana lah gitu. Jadi karena memorinya buruk sama orang tertentu, jadinya nggak mau sering berinteraksi gitu. Bukan nggak maafin, cuma udah nggak mau aja, trauma gitu. Kalau minum dulu ya. Nah terus apa konsekuensi dari reaksi itu? Ya tadi, jadi kalau misalkan kita berproses, pas kita ngerasain emosi tertentu, kita bakal bisa atau perlu, kalau misalkan nggak bakal bisa pun diusahain untuk mikirin konsekuensi dari reaksi kita. Misalkan kalau marah nih, kita ngekspresinya kalau cara begini kira-kira orang lain gimana nih? Sakit hati, apa balik marah, apa balik berantem. Kadang konflik terjadi ketika kita nggak bisa memprediksikan respon orang itu, gitu kan. Jadi kita tuh ekspresiin, iya kamu tuh gini, aku tuh nggak suka gitu. Kamu expect-nya orang itu dengerin, terus iya aku minta maaf, expect-nya gitu, kemungkinan misalkan ya, ini contoh aja. Tapi kemudian ternyata si orang itu malah meledak juga sama ngereaksi ke kita. Terus kan kita, kok geningan? Ternyata si orang itu reaksinya sama-sama negatif juga ke kita, malah jadi balik marah gitu kan. Jadi jadi berantem kan, jadi banyak omong, jadi konflik lah gitu. Itu seiring dengan waktu sih, seiring dengan pengalaman, kita bakal bisa baca situasi, baca konsekuensi yang hal-hal yang kita lakuin, dan itu nggak bisa disulap dalam semalam, kecuali kita punya lampu jin, Aladin. Terus kita request ke jinnya, aku ingin bisa meregulasi emosi dan kognisiku dengan baik dan bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Requestnya gitu ke jin misalkan ya. Lucu ya kalau ada yang request gitu kan, biasanya rata-rata requestnya materi, pengen punya istana, pengen tajir, pengen segala macam gitu ya. Ini requestnya pengen punya akhlak baik ya, atau udah pengen masuk surga gitu. Emang bisa ya jin masukin kita ke surga? Udah request ke jin aja udah musyrik ya. Oke, kembali. Apa yang dapat dilakukan untuk mengekspresikan secara lebih konstruktif? Nah, ini patokannya. Jadi, target kita ketika merasakan emosi, jadi mau emosi apapun itu, nggak mesti emosi positif. Gimana dong biar kita lebih merasakan emosi yang positif? Bukan fokus sama target biar dapat emosi positif, tapi apapun emosi yang kita rasakan, karena kita manusia dan kita berpotensi untuk merasakan berbagai macam emosi itu, yang bisa kita lakuin adalah kita mikirin cara buat ekspresinya secara konstruktif dan positif gitu. Marah, nggak apa-apa marah, bukan aku nggak boleh marah, bukan nggak boleh marah, marahnya mah boleh, ngerasain marahnya mah. Yang perlu dipikirin adalah ekspresinya gimana, ekspresiin marah secara konstruktif. Misalkan sebenarnya nggak mesti harus baik-baik marah teh, aku tuh marah, nggak mesti gitu. Itu bisa beberapa orang ada yang kayak gitu, misalkan ekspresi marah tuh dengan jadi lemah lembut. Ada yang sebenarnya marah terus ekspresinya dengan kata-kata yang nada tinggi, nggak apa-apa selama tujuannya membangun dan tidak memberikan efek traumatis ke orang yang dimarahinya gitu kan. Ya gitulah, itu kayaknya butuh jam terbang juga sih buat ngelatih cara ngekspresiin marah dengan konstruktif gitu. Enggak marah dong, ngekspresiin emosi secara konstruktif. Jadi bukan marah dong, sedih kan misalkan. Sedih juga kan, tahu nggak kalau sedih terus kalian nangis, terus nangisnya tuh bukan karena Allah atau bukan karena ingat dosa, itu tuh Allah nggak suka gitu. Jadi kalau misalkan kalian patah hati atau misalkan kecewa sama manusia, terus apalah gitu, pokoknya nangisnya ngegenggeik gitunya, jadi bukan karena ke Allah atau bukan karena ingat dosa gitu, itu tuh sebenarnya Allah nggak suka. Dan ya kalau mau cepat berhenti nangisnya atau alihkan ke dosa. Jadi maksudnya ingat ke dosa, misalnya ya Allah ampuni hamba teh jadi ngerasain ini teh gara-gara loba dosa meureun gitu ya. Jadi alihin ke dosa, karena kalau misalkan sedih selain karena ingat dosa itu nggak bagus gitu, kata Allah sih gitu ya. Diusahain lah sedikit-sedikit gitu. Aku pun masih jadi PR untuk semua, biar enggak sedih karena hal-hal duniawi, itu masih jadi PR buat kita semua. Dan seenggaknya kalau kita udah belajar reaksi emosi seperti ini, terus emosi positif dan segala macam, kita bisa lebih wise dalam menyikapi emosi-emosi yang kita rasain gitu. Oke.
Ngekspresiin emosi itu menyehatkan, setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Iya, itu sih soalnya yang paling sering itu sumber gangguan-gangguan psikologis itu adalah menahan emosi. So aku lihat, jadi biasanya pada konseling atau pada ketemu psikolog tuh ngebudal semua cerita-cerita. Ya aku tuh kesel sama si ini. Kalau masalah pasangan, aku kesel sama suami tuh gini. Jadi kebanyakan yang ngalamin gangguan, entah stres, entah apapun itu, biasanya nahan feeling, afeksi, emosi yang dirasain gitu. Nanti kan kalau ditahan lama-lama jadi bom waktu terus meledak deh gitu ya. Dan lebih mengerikan meledak bom emosi ketimbang bom atom. Oke lah bom atom ngeri juga sih maksudnya. Tapi kalau bom atom kan langsung fisik gitu, langsung mati kah atau gimana gitu. Tapi kalau bom psikis, bom hati kita meledak gitu. Oh, kitanya juga nggak sehat, terus kita jadi bisa jadi nyakitin orang yang kita meledakin, yang dimana jadi sasaran bom emosi kita meledak gitu kan ya, jadi nggak bagus banget, nggak enak lah, nggak enak. Oke, ngekspresiin emosi juga tadi ya, ada positif versus negatif, ada konstruktif versus destruktif. Konstruktif mah yang bangun, destruktif mah yang nggak apa ya, ngancurin kan kalau misalkan dari arti bahasanya mah. Jadi entah nyakitin orang lain atau malah nggak sehat ke kitanya gitu. Kita ngekspresiin, oke kita lega, tapi ke kitanya pun nggak sehat karena misalkan ekspresinya ngasal gitu ya. Oke, beri contoh. Ini kalau ketemu langsung sebenarnya, ada yang mau ngasih contoh nggak? Ini ya biasanya kalau di kelas langsung sih langsung tunjuk-tunjuk gitu-gitulah. Nantilah kita ini lagi aja buat tugas di akhir. Tugas di akhir bukan ini sih. Oke, nanti kita obrolin lagi ya. Tadi beberapa kan udah saya kasih contoh stimulus dan reaksi emosinya seperti apa. Oke. Nah, kalau ini mah intermezzo aja ya. Dari kalau kita bisa ngereaksiin emosi secara positif dan destruktif, maka kita berpotensi untuk mendapatkan kebahagiaan lebih besar, punya peluang lebih besar untuk mendapatkan kebahagiaan, karena emosi positif merupakan salah satu kunci dari happiness gitu kan. Nggak cuma emosi doang ya. Nanti biasanya kalau kemarin-kemarin ada yang suka nanya, kalau emosinya negatif berarti nggak bahagia. Nggak firm gitu ya, nggak fix. Semua hal yang di psikologi itu sifatnya indefinite, nggak pasti. Jadi maksudnya nggak bisa hitam putih. Pokoknya kalau kamu marah berarti kamu nggak happy, nggak kayak gitu. Kita bisa happy saat marah, chasing langsung ya, itu mah kaitannya sama yang Martin Seligman waktu itu omongin kan ya. Jadi nggak mesti kita nggak dapat kebahagiaan sekalipun kita sering merasakan emosi negatif. Kita sama-sama punya hak untuk bahagia despite pengalaman kita yang negatif, emosi kita yang negatif. Kita sama-sama punya potensi itu, karena nggak cuma emosi, nggak cuma pengalaman yang mempengaruhi happiness kita, tapi banyak hal lain yang bisa bikin kita happy gitu. Nah, ini 20 negara tertinggi katanya tingkat happiness-nya gitu kan, berdasarkan World Happiness Report. Katanya Norwegia yang pertama, terus yang kedua Denmark, terus ketiga Iceland, terus keempat Switzerland, kelima Finland gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Indonesia ada di mana? Coba kita cari. Di ke 100 besar Indonesia. Yang oranye ini paling atas nih, masuk 100 besar. Saya nggak tahu sih ini apa ya indikatornya, atau misalkan ya pasti pakai happiness scale sih, skala happiness. Kemudian ini indikatornya ada penghasilan atau kondisi ekonomi, kemudian ekspektansi hidup, ekspektansi hidup, sama ekspektasi menurutnya Indonesia mah ekspektasi hidup atau kondisi kesehatan masyarakatnya, terus dukungan sosial, terus kebebasan dalam mengambil keputusan di dalam hidup, terus generosity, kedermawanan, terus maksudnya kayak humanity lah, gimana kita berperilaku antar personal gitu dengan orang lain kayak gimana, sama persepsi korupsi. Ini 6 indikator dari World Happiness Report untuk mengetahui tingkat happiness di negara-negara di dunia gitu ya. Bisa jadi kalau happiness misalkan secara spiritual Indonesia tinggi, bisa jadi walau alam sih gitu ya. Cuma kalau dari berdasarkan 6 indikator ini, Indonesia berada di ranking ke 100, bukan ke 100, masuk 100 besar gitu ya. Oke. Nah, ini ya.
happiness itu udah ada dari kapan sih? Nabi Adam, aku kasih tanda tanya. Maksudnya gini, kayaknya semenjak manusia ada ya semenjak itulah happiness ada gitu. Mulai dari yang Nabi Adam senang sebenarnya dikaruniai Nabi Hawa, dikaruniai Siti Hawa gitu kan. Terus Siti Hawa tergoda untuk makan buah huldi karena menganggap buah huldi itu bisa membahagiakan, misalkan gitu kan. Jadi memang secara naluriah kita itu pengen bahagia, pengen senang hidupnya gitu kan ya. Cuma ada yang mendefinisikan bahagia itu kan beda-beda gitu. Terus di tahun 350 sebelum Masehi, si Aristoteles, bukan si atau maaf Bapak Aristoteles ngeluarin konsep eudaimonia, di mana bahagia itu bukan hanya emosi tapi perilaku atau kegiatan atau aktivitas. Jadi hal-hal yang kita lakuin itu bisa membahagiakan gitu kan. Atau jadi bahagianya aja itu adalah suatu kegiatan. Saya lagi bahagia nih gitu. Bahagianya gimana? Misalkan ajret-ajretan, loncat-loncatan, atau senyum, tertawa, atau senyum-senyum sendiri, segala macam gitu. Ini beberapa opsi teori dari kebahagiaan, mulai dari kebutuhan Maslow yang level kebutuhan Thea, kemudian kalau determinasi diri, sejauh mana individu mendeterminasikan diri untuk mengejar kebahagiaannya, dan yang sekarang mau kita jadi fokus adalah psikologi positif, karena salah satu tujuan utama psikologi positif Thea good life sama well-being, di mana well-being itu kan kesejahteraan, si kebahagiaan ini merupakan bagian dari well-being juga gitu ya. Oke. Pengen lihat dulu berapa menit sih ini. Aku skip dulu. Nanti kalau misalkan ada sisa waktu baru ya. Nih. Nah ini ya dulu definisinya dulu udah sedikit. Definisi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah berlimpahnya perasaan positif dan kesenangan. Jadi pokoknya hal-hal yang bikin kita senang, yang bikin kita ngerasa positif itu bahagia sebenarnya gitu kan. Cuma yang ngebedain nanti bahagianya gimana. Misalkan aku mau bahagianya kalau bareng-bareng sama keluarga, aku mau bahagianya kalau berhasil dapat nilai A gitu, segala macam. Jadi bakal beda-beda definisi bahagia tiap orang gitu. Dan itu sebenarnya diturunin nanti jadi subjective well-being, which is akan kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang gitu ya. Oke, ini bentuk kebahagiaan macam-macam. Aku akan langsung ke terma aja dulu. Ini nanti kalian bisa baca sebenarnya di slide itu, kemudian kalau mau didiskusikan nanti kita lanjut di forum diskusi ya. Oke, next. Nah, ini deh. Ini dulu. Rumus bahagia, cina. Jadi beberapa ahli psikologi positif atau psikologi lah. Kalau Heidi itu kan psikologi moral sih dia sebenarnya, tapi dia juga berusaha merumuskan formula untuk menjadi bahagia itu gimana, cina gitu. Terus kalau kata happiness itu rumusnya adalah set point ditambah current condition ditambah voluntary activities. Dimana set point itu apa? Kalau set point itu nature. Jadi udah bawaan dari sananya emang orangnya bahagia. Mak bapaknya juga emang gampang senang gitu. Jadi gampang kepicu sama hal-hal positif gitu kan. Terus ngejalanin hari memang dengan bersemangat gitu. Jadi bisa jadi udah genetik sifatnya, udah turunan gitu ya. Oke. Itu udah kalau turunan. Kemudian ada current condition, itu adalah kondisi saat ini yang lagi kita lalui gitu kan. Di sini contohnya ada stabilitas ekonomi, kemudian apa sih, living environment tuh lingkungan di sekitar kita, sama kondisi fisik kita juga itu bisa jadi kunci kebahagiaan gitu. Kemudian ada voluntary activities, itu adalah bagaimana kita menghabiskan waktu selama ini gitu kan. Kalau kita, gini aja contohnya, kalau kita ngabisin waktunya sia-sia, kadang suka ada perasaan bersalah dong, maksudnya nggak puas atau jadi nggak happy karena aku tetap ini harusnya ngerjain, ini malah main Among Us misalkan gitu.
Tapi terus kalau misalkan, wah aku berhasil dalam 1 jam ini ngadeluk konsentrasi ngerjain tugas gitu dan beres tugasnya, itu pasti selain ada puas, ada bangga, ada senang, ada puas dan bangga, tapi yang ultimate adalah kita happy karena kita berhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat misalkan gitu. Kalau dari rumus waktu. Jadi kalau ada 3 hal ini, itu cenah bisa bikin happiness kita meningkat gitu. Jadi terbentuklah happiness kita kalau kata Haid gitu ya. Nah, kalau yang mau jadi fokus kita adalah wait, next gimana next? Nah, ini yang diagung-agungkan sama positive psychology. Salah satu basis yang wajib dijelasin di mata kuliah psikologi positif adalah PERMA. Jadi rumus happiness itu adalah P-nya itu positive emotion, kemudian E-nya engagement, kemudian R-nya relationship, M-nya meaning, dan A-nya accomplishment. Tadi positive emotion kita udah bahas beberapa poin, kemudian engagement itu sejauh mana kita involve atau terlibat dalam kehidupan kita. Entah kehidupan personal, kehidupan sosial, kehidupan akademis, pokoknya sejauh mana kita bisa tenggelam dalam kehidupan itu dan berpartisipasi aktif gitu ya. Kemudian ada relationship, pakai dalam kurung positif, jadi sebenarnya semuanya positif ya, positive emotion, positive engagement, positive relationship, positive meaning of life, sama positive accomplishment gitu. Cuma kalau ditambahin positif semua kan bisa olap ya, udah deh. Jadi selain tadi punya emosi positif, terus bisa melibatkan diri secara penuh, dan yang ketiga kita bisa menjalin hubungan yang baik sama orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita pedulikan gitu ya. Dan juga M-nya kita punya makna dalam hidup gitu. Jadi mau ngapain sih hidup teh? Terus ngapain kita kuliah? Ngapain kita nyimak materi sekarang? Ngapain kita di kerudung gitu. Jadi semua hal yang kita lakuin atau pas kita bangun tidur kita teh apa gitu hidup. Kalau nggak punya makna hidup kan salah satu faktor yang mempengaruhi suicide ideation atau ide bunuh diri adalah nggak punya makna hidup gitu kan ya. Jadi si makna hidup ini penting untuk kita punya, terus memang dan nggak akan bisa terbentuk dalam satu malam juga, nggak bisa kecuali request ke jin rea gitu ya, jin wae janganlah korban Aladin. Jadi si meaning ini akan terbentuk sepanjang hidup, sepanjang hayat gitu. Nggak mesti aku ini udah 20 atau ini udah 25 udah quarter life harusnya udah nemuin makna hidup. Tapi belum, ini terus panik. Nggak bisa gitu. Jadi makna hidup itu bukan sesuatu yang instan dan akan berproses dan bisa jadi berubah-ubah sebenarnya gitu ya. Pas kita SMA makna hidupnya misalkan targetnya maknanya adalah aku ingin jadi anak yang berbakti dan berhasil keterima di perguruan tinggi favorit gitu kan. Terus nanti udah keterima di perguruan tinggi, terus apa lagi dong gitu, ngapain gitu, atau udah lulus sarjana ngapain dong. Nah, jadi sebenarnya akan evolve, berevolusi dari waktu ke waktu gitu si makna hidup ini gitu ya. Kemudian terakhir accomplishment adalah target-target yang sudah kita capai atau yang akan kita capai. Jadi kayak gimana kamu teh, kalau makna mah memaknakan, kalau accomplishment tujuan fokusnya. Jadi mau jadi apa nanti gitu kan, terus kuliah mau habis lulus kuliah mau apa, mau lanjut S2 kah, mau jadi ibu rumah tangga kah, mau kerja kah gitu. Jadi target-target yang kita bikin kemudian kita berhasil capai itu juga bisa menginduce kebahagiaan kita gitu. Nah, jadi katanya kalau si PERMA ini kelima-limanya ada dalam diri kita itu bisa ngebentuk happiness. Bu gimana kalau bolong, A-nya kagak ada, nggak masih bisa kok happy, nggak apa-apa. Ini mah cuma teori ya. Jadi maksudnya nggak mesti kayak gitu. Tapi kalau mau berusaha untuk mencapai kebahagiaan, misalkan aku teh selama hidup ini ngerasa bahagia. Nah, ini salah satu tips untuk mencapai kebahagiaan. Coba permanya diidentifikasi nanti. Misalkan yang belum teh apa dari perma ini, A-nya belum kah, M-nya belum kah, dan itu yang dioptimalin atau yang dicari tahu untuk ditingkatin. Gitu. Hanya kayak sebagai guidance aja gitu, bukan berarti karena nggak punya ini terus jadi desperate, nggak mungkin, saya nggak mungkin bahagia karena aku nggak punya M-nya misalkan gitu, nggak gitu ya. Oke, ini alat ukur happiness bisa dibaca sih sebenarnya ya. Ini juga bisa dibaca bagian dalam Islam yang paling ngena di saya sih ini yang menurut Al-Ghazali gitu ya. Jadi kalau kata Al-Ghazali itu happiness itu ini tahu sebenarnya intinya fokusnya adalah kita punya
pengetahuan tentang diri, tentang Allah, tentang dunia ini, dan tentang kehidupan setelah meninggal. Afterlife, pokoknya. Jadi maksudnya dunia dan pasca dunia, gitulah intinya. Jadi udah tahu 4 hal ini, kita aware, kita paham, kita bisa menjalani hidup berdasarkan 4 pengetahuan ini, kita bisa happy. Gitu kata Al-Ghazali. Oke, ini jurnal aku nggak akan kasih. Ini salah satu rekomendasi film terkait happiness juga. Selain tadi Inside Out untuk emosi positif, kalau ini Will Smith yang tentang Pursuit of Happiness juga film jadul sih, tapi recommended. Aku tiap nonton terharu sih, maksudnya ngelihat perjuangan dia gitu untuk ngebahagiain anaknya dan dirinya gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita sebenarnya lanjut di forum diskusi aja ya, untuk yang mau ditanyainnya. Bu boleh nanya Bu, atau di forum diskusi Bu? Di mana Bu? Di sini atau di forum gitu Bu? Ya udah, forum aja ya. Oke. Senyum atau yang lagi ngahulang. Fahira Endahana. Sip. Oke deh, sampai ketemu di forum diskusi ya. Dadah semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.